Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang tenang, tidak agresif, tidak banyak bicara. Dalam laporan-laporan resmi, negara ini sering muncul sebagai raksasa ekonomi yang bergerak perlahan, berhati-hati, dan cenderung menghindari sorotan. Itulah gambaran umum yang dipercaya oleh banyak orang di Washington. Sampai malam itu, Jonathan Holle duduk sendirian di ruang kerjanya. Jam di dinding menunjukkan lewat tengah malam. Waktu yang biasa bagi koresponden internasional yang hidup mengikuti denyut politik global. Di atas mejanya tergeletak sebuah dokumen setebal ratusan halaman. Tidak ada sampul mencolok. Tidak ada judul sensasional, hanya cap internal dan tanda distribusi terbatas. Laporan itu berasal dari jaringan analis lintas lembaga militer, ekonomi, dan intelijen. Awalnya Jonathan mengira ini hanya satu dari sekian banyak laporan rutin. Namun, sejak halaman pertama, nalurinya memberi sinyal berbeda. Ada nada kehati-hatian yang tidak biasa. Kalimat-kalimatnya kaku, dingin, dan terlalu terukur. Seolah penulisnya sadar bahwa apapun yang mereka tulis bisa mengubah cara sebuah negara memandang dunia. Beberapa halaman pertama membahas Indonesia secara umum. Angka pertumbuhan, stabilitas politik, demografi, semua terdengar familiar. Tetapi semakin jauh Jonathan membaca, semakin jelas bahwa laporan ini bukan tentang data. Ini tentang sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka. Indonesia tidak berperilaku seperti negara yang seharusnya berada di posisinya. Kalimat itu membuat Jonathan berhenti membaca. Ia mengulanginya perlahan. Dalam dunia geopolitik, setiap negara diasumsikan bertindak sesuai kepentingan dan tekanan yang dihadapinya. Negara besar mendikte, negara menengah menyesuaikan, negara kecil mengikuti. Indonesia tidak masuk ke kategori manapun secara utuh. Laporan itu menguraikan pola yang membingungkan para analis. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia berkali-kali dihadapkan pada tekanan dari kekuatan besar dunia. Namun alih-alih memilih tunduk atau mencari perlindungan, negara ini justru mengambil jalan yang berbeda. Tidak frontal, tidak menantang, tetapi juga tidak patuh. Jonathan mengingat reaksi para pejabat saat laporan awal ini dipresentasikan. Tidak ada perdebatan panas, tidak ada bantahan keras. Yang ada justru keheningan panjang. Keheningan yang biasanya muncul ketika orang-orang menyadari bahwa asumsi lama mereka salah. Di Washington, keheningan semacam itu jauh lebih menakutkan daripada perdebatan. Bagian berikutnya membahas sesuatu yang lebih sensitif. Bukan tentang kekuatan militer Indonesia, melainkan tentang karakter kolektif bangsa itu. Sebuah istilah yang jarang muncul dalam laporan resmi, namun para analis tidak menemukan kata lain yang lebih tepat. Mereka mencatat bahwa dalam situasi krisis, Indonesia tidak bereaksi seperti negara rasional versi buku teks. Alih-alih pecah, mereka menyatu. Alih-alih panik, mereka terorganisir. Alih-alih menunggu instruksi, mereka bergerak sendiri. Jonathan menutup dokumen itu perlahan. Ia bersandar di kursinya dan menatap jendela besar yang menghadap kota Washington yang sunyi. Lampu-lampu gedung pemerintahan masih menyala. Dunia politik tidak pernah benar-benar tidur. Ia sadar, laporan ini bukan sekadar analisis. Ini peringatan. Selama ini dunia melihat Indonesia sebagai negara yang ramah dan mudah ditebak. Laporan ini mengatakan sebaliknya, bahwa di balik sikap tenang itu ada perhitungan panjang, bahwa di balik senyum diplomatik itu tersimpan kesiapan. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Jonathan merasakan perasaan yang jarang muncul saat membaca dokumen resmi, kegelisahan. Jika laporan ini benar, maka dunia selama ini telah salah membaca Indonesia, dan kesalahan membaca sebuah negara tidak pernah berakhir tanpa konsekuensi. Jonathan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu satu hal dengan pasti, cerita ini tidak boleh berhenti di meja para pejabat. Dunia harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan ia akan menjadi orang yang menceritakannya. Jonathan Holle selalu percaya bahwa setiap negara bisa dipahami. Itulah keyakinan dasar yang ia pegang sejak pertama kali mempelajari politik internasional. Negara memiliki kepentingan. Kepentingan membentuk strategi. Strategi melahirkan perilaku. Rantai itu rapi, logis, dan selama puluhan tahun hampir selalu bekerja. Indonesia merusak rantai itu. Beberapa hari setelah membaca laporan rahasia tersebut, Jonathan menghadiri sebuah diskusi tertutup di Washington. Ruangan itu dipenuhi analis, akademisi, dan mantan pejabat dengan jam terbang tinggi.
Mereka bukan orang-orang yang mudah terkejut, namun pembahasan malam itu terasa berbeda. Tidak ada presentasi penuh grafik, tidak ada prediksi berani. Yang terdengar justru pengakuan jujur yang jarang diucapkan di forum semacam ini. Kita tidak bisa membaca Indonesia, kalimat itu meluncur dari seorang analis senior dengan nada datar, seolah sedang menyebut fakta cuaca. Tidak ada dramatisasi. Justru itulah yang membuatnya terasa mengganggu. Indonesia, menurut mereka, adalah anomali. Terlalu besar untuk diabaikan. Terlalu mandiri untuk ditekan. Terlalu tenang untuk dipancing bereaksi. Setiap kali tekanan diberikan, responsnya tidak pernah seperti yang diprediksi. Tidak meledak, tidak runtuh, tetapi juga tidak menyerah. Jonathan mencatat dengan cepat, ia menangkap pola yang sama seperti di laporan. Indonesia tidak bermain dalam permainan reaksi cepat. Negara ini tampak bergerak di lapisan yang berbeda, seolah memiliki kalender sendiri yang tidak sinkron dengan siklus krisis global. Seorang akademisi mencoba menjelaskan dengan teori budaya, yang lain mengaitkannya dengan sejarah kolonial. Ada pula yang menyebut faktor geografis. Namun setiap penjelasan berhenti di tengah jalan. Selalu ada bagian yang tidak terjawab. Masalah utamanya sederhana. Indonesia tidak takut seperti seharusnya. Dalam logika geopolitik, rasa takut adalah alat paling efektif. Ancaman ekonomi, tekanan militer, isolasi diplomatik, semua itu bekerja karena negara pada dasarnya ingin selamat. Namun Indonesia berkali-kali menunjukkan bahwa rasa takut bukan variabel utama dalam pengambilan keputusannya. Jonathan teringat satu catatan di laporan yang terus mengusiknya. Indonesia memiliki toleransi krisis yang sangat tinggi. Kalimat itu terdengar teknis, tetapi maknanya dalam. Negara ini tidak bereaksi berlebihan saat tertekan, tidak panik ketika diprovokasi. Bahkan dalam kondisi terburuk, mereka justru terlihat semakin solid. Seorang mantan diplomat yang pernah bertugas di Asia Tenggara angkat bicara. Ia mengatakan bahwa kesalahan terbesar dunia adalah mengira Indonesia bergerak lambat. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Indonesia bergerak sangat cepat tapi hanya ketika semua persiapan telah selesai. Jonathan mulai memahami sesuatu. Dunia terbiasa membaca negara melalui pidato, pernyataan resmi, dan sikap di forum internasional. Indonesia justru jarang mengekspresikan niat besarnya secara verbal. Mereka lebih memilih bekerja dalam diam. Ketika dunia baru menyadari sebuah langkah itu sebenarnya sudah jauh berjalan. Diskusi berakhir tanpa kesimpulan jelas. Tidak ada rekomendasi tegas. Tidak ada strategi tandingan. Hanya satu kesepakatan tak tertulis di antara mereka. Indonesia tidak bisa diperlakukan seperti negara lain. Malam itu, saat Jonathan berjalan keluar gedung, udara Washington terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menyadari bahwa ketidakmampuan membaca Indonesia bukan sekadar masalah analisis. Ini masalah paradigma. Dunia menggunakan kacamata lama untuk melihat sesuatu yang sudah berubah bentuk. Dan selama dunia terus memaksa membaca Indonesia dengan cara lama, mereka akan terus tertinggal satu langkah atau mungkin 10 langkah di belakang. Jonathan tahu untuk memahami Indonesia, ia tidak bisa hanya membaca laporan. Ia harus melihatnya sendiri. Dalam hampir setiap buku politik internasional yang pernah dibaca Jonathan Holley, selalu ada satu pola yang diulang. Negara-negara besar berbicara dengan suara keras. Negara-negara kecil mendengarkan. Negara menengah memilih dengan hati-hati, berusaha tidak salah langkah agar tidak tertimpa amarah para raksasa. Indonesia tidak mengikuti pola itu. Di meja-meja diplomasi global, Jonathan berkali-kali menyaksikan perwakilan Amerika, Tiongkok, dan Rusia saling mengukur kekuatan. Pernyataan dibuat dengan penuh tekanan. Setiap kata mengandung pesan tersembunyi. Setiap jeda memiliki arti, namun setiap kali Indonesia terlibat dalam percakapan yang sama, suasananya berubah. Tidak ada gestur tergesa, tidak ada nada defensif, tidak ada upaya mencari perlindungan. Indonesia hadir dengan sikap yang tenang hampir santai, bukan karena tidak memahami risiko, tetapi seolah sudah berdamai dengan semua kemungkinan. Jonathan pertama kali menyadari kejanggalan ini saat meliput sebuah forum multilateral di Asia, di ruangan yang sama. Wakil negara adidaya berbicara panjang lebar tentang stabilitas kawasan, keamanan maritim, dan keseimbangan kekuatan. Indonesia menanggapi singkat, kalimatnya ringkas, datar, tanpa tekanan emosi. Namun anehnya, ruangan justru terdiam ketika Indonesia berbicara. Bukan karena kata-katanya keras, melainkan karena isinya tidak bisa ditekan balik. Indonesia tidak mengancam, tidak pula meminta. Mereka menyampaikan posisi,
lalu berhenti, seolah berkata, "Inilah sikap kami, silakan menyesuaikan." Seorang diplomat Eropa pernah berbisik kepada Jonathan. Mereka tidak terlihat seperti sedang bernegosiasi. Jonathan awalnya tidak paham maksudnya. Setelah beberapa pertemuan, ia mengerti. Indonesia bukan datang untuk mencari persetujuan. Mereka datang untuk menyampaikan batas. Dalam dunia diplomasi, itu adalah posisi yang sangat langka. Negara lain biasanya mengukur reaksi sebelum berbicara. Indonesia justru berbicara terlebih dahulu, lalu membiarkan dunia bereaksi. Sikap ini membingungkan banyak pihak. Tidak ada tekanan emosional yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada kepanikan yang bisa ditebak. Yang lebih mengejutkan, sikap ini konsisten. Baik berhadapan dengan Amerika yang memiliki kekuatan militer terbesar di dunia, Tiongkok dengan kekuatan ekonomi masif, maupun Rusia dengan reputasi kerasnya, Indonesia menunjukkan bahasa tubuh yang sama, tenang, tegak, tidak berubah. Jonathan mencatat bahwa skala ekonomi Indonesia sebenarnya memberi mereka ruang untuk bersikap seperti ini. Negara kepulauan besar, sumber daya melimpah, pasar domestik kuat. Namun, itu saja tidak cukup menjelaskan keberanian tersebut. Banyak negara besar lain tetap berhati-hati berlebihan. Indonesia seolah memiliki kepercayaan diri yang tidak bergantung pada pengakuan luar. Mereka tidak membutuhkan validasi. Mereka tidak tergesa ingin diakui sebagai kekuatan global. Sikap itu justru membuat mereka terlihat lebih kuat. Di balik layar, tekanan tetap ada, sanksi halus, ancaman terselubung, permintaan kompromi. Namun Indonesia merespon semuanya dengan cara yang sama. Tidak reaktif, tidak emosional, dan tidak terburu-buru. Jonathan mulai memahami bahwa Indonesia bukan tidak menyadari siapa yang mereka hadapi. Justru karena mereka sadar sepenuhnya, mereka memilih tidak gentar. Di hadapan para raksasa dunia, Indonesia tidak mengecilkan diri. Mereka berdiri di posisi sendiri. Dan dalam dunia yang terbiasa melihat siapa paling keras berbicara, ketenangan itu menjadi bentuk kekuatan yang paling sulit ditandingi. Jonathan Holley mengingat dengan jelas hari-hari awalnya di ruang kuliah Harvard. Aula besar, papan tulis penuh skema, dan para profesor yang menjelaskan dunia seolah semuanya bisa dipetakan dengan rapi. Negara-negara bergerak berdasarkan kepentingan. Kekuatan menentukan posisi. Yang lemah harus memilih, bersekutu, atau tunduk. Salah satu suara yang paling ia ingat adalah milik Dr. Michael Whitmore, seorang profesor politik internasional yang dihormati, tajam, dan nyaris selalu benar dalam analisisnya. Whitmore sering mengatakan bahwa negara besar kepulauan yang diapit oleh kekuatan adidaya tidak memiliki banyak pilihan. Mereka harus pandai membaca angin, menjaga keseimbangan, dan menghindari sikap tegas yang berlebihan. Indonesia seharusnya masuk kategori itu. Namun kenyataan di lapangan membuat Jonathan merasa seolah seluruh teori yang ia pelajari kehilangan pijakan. Indonesia tidak bertindak seperti negara yang sedang menjaga keseimbangan rapuh. Mereka tidak terlihat khawatir salah langkah. Mereka juga tidak sibuk memastikan bahwa semua pihak senang. Jonathan teringat satu kuliah Whitmore tentang diplomasi bertahan hidup. Dalam teori itu, negara menengah harus menghindari keputusan yang dapat memicu kemarahan kekuatan besar. Ketegasan hanya boleh muncul ketika ada jaminan perlindungan. Tanpa itu, ketegasan adalah bunuh diri. Indonesia berkali-kali bersikap tegas tanpa jaminan apapun. Jonathan pernah menyaksikan langsung momen itu. Dalam sebuah pertemuan tertutup, Indonesia menyampaikan keberatan atas kebijakan salah satu negara adidaya. Tidak dengan nada keras, tetapi dengan kalimat yang jelas dan tidak memberi ruang interpretasi. Tidak ada upaya melunakkan pesan, tidak ada kalimat pengaman. Jonathan menunggu reaksi. Ia menduga akan ada tekanan balik. Namun, yang terjadi justru keheningan. Bukan karena pihak lain setuju, tetapi karena mereka tidak menemukan celah untuk menyerang. Disitulah Jonathan mulai menyadari bahwa teori Whitmore tidak sepenuhnya salah tetapi tidak lengkap. Teori itu mengasumsikan bahwa negara selalu bereaksi terhadap tekanan eksternal. Indonesia justru bertindak berdasarkan perhitungan internal yang matang. Beberapa bulan kemudian, Jonathan memberanikan diri menghubungi Whitmore. Percakapan mereka singkat namun jujur. Jonathan menceritakan apa yang ia lihat di Indonesia. Sikapnya, keputusannya, konsistensinya. Di ujung telepon, Whitmore terdiam cukup lama. Lalu ia berkata dengan nada yang tidak biasa, "Jika apa yang kamu katakan benar, maka Indonesia bukan sekadar pengecualian. Mereka adalah variabel baru.
Kalimat itu menggema di kepala Jonathan. Dalam dunia akademik, variabel baru berarti teori lama perlu ditinjau ulang. Dan Indonesia, dengan caranya yang tenang dan tidak tergesa, memaksa banyak orang untuk mengakui bahwa dunia tidak lagi sesederhana diagram di papan tulis. Jonathan menyadari bahwa Indonesia tidak sedang melanggar teori. Mereka berada di luar jangkauan teori itu sendiri. Mereka tidak bermain dalam logika reaksi cepat, melainkan dalam logika kesiapan jangka panjang. Hari itu, Jonathan menulis satu catatan di buku kecilnya. Masalah dunia bukan Indonesia yang sulit dipahami. Masalahnya adalah, kita terlalu lama percaya bahwa semua negara harus berperilaku seperti yang kita ajarkan. Dan untuk pertama kalinya, sejak lulus dari Harvard, Jonathan merasa bahwa justru di luar ruang kuliah, pelajaran paling penting sedang berlangsung. Jonathan Holley pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta dengan satu rencana sederhana. Datang, meliput, lalu pergi. Penugasannya saat itu hanya berlangsung beberapa minggu. Tidak ada ekspektasi besar. Jakarta baginya hanyalah salah satu titik singgah dalam rangkaian liputan Asia yang panjang. Namun sejak hari pertama, ada sesuatu yang terasa berbeda. Jakarta tidak menyambut dengan ketertiban steril seperti kota-kota barat, tetapi juga tidak kacau seperti yang sering digambarkan media. Kota ini bergerak dengan ritmenya sendiri. Jalanan padat, suara bercampur, manusia saling bersilangan tanpa henti. Di balik keramaian itu, Jonathan merasakan energi yang sulit dijelaskan, bukan tergesa, bukan pula lamban. Hari-hari awal ia habiskan bertemu pejabat, akademisi, dan analis lokal. Wawancaranya berjalan lancar, tetapi tidak ada yang terasa artifisial. Jawaban mereka tidak terdengar seperti skrip. Mereka tidak berusaha memoles citra. Ketika tidak tahu, mereka mengatakan tidak tahu. Ketika tidak setuju, mereka menyampaikannya tanpa defensif. Jonathan mulai menyadari bahwa orang-orang di Jakarta tidak terburu-buru ingin meyakinkan orang luar. Mereka tampak nyaman dengan posisi mereka sendiri. Suatu malam, setelah wawancara panjang, Jonathan berdiri di balkon hotelnya dan memandang kota. Lampu-lampu gedung menyala tanpa henti. Lalu lintas masih ramai meski waktu sudah larut. Di banyak jendela, ia melihat orang bekerja, berdiskusi, atau sekadar berkumpul. Kota ini tidak pernah benar-benar berhenti. Awalnya Jonathan mengira ini hanya kesan sesaat. Namun, hari demi hari, kesan itu menguat. Jakarta bukan kota yang sedang mengejar sesuatu dengan panik. Kota ini sedang bergerak menuju tujuan yang sudah dipahami oleh penghuninya, meskipun tidak selalu diucapkan dengan kata-kata. Waktu yang seharusnya singkat mulai memanjang. Setiap kali Jonathan berniat menyelesaikan liputan dan pindah ke negara lain, selalu ada satu topik tambahan. Satu pertemuan lagi. Satu dokumen baru. Jakarta seolah terus menahan kepergiannya. Jonathan mulai keluar dari lingkaran resmi. Ia berbincang dengan mahasiswa, pengusaha kecil, peneliti, dan jurnalis lokal. Dari mereka, ia mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Tidak ada kesan inferior terhadap dunia luar. Tidak ada obsesi untuk menjadi seperti Barat. Mereka tidak membandingkan diri mereka dengan Amerika atau Eropa. Mereka membandingkan diri mereka dengan versi Indonesia di masa lalu. Itu perbedaan yang besar. Jakarta mengajarkan Jonathan satu hal penting. Cara suatu bangsa memandang dirinya sendiri jauh lebih menentukan daripada cara dunia memandangnya. Kota ini adalah cerminan dari kepercayaan diri kolektif yang tidak dibangun dari pengakuan internasional, melainkan dari proses panjang di dalam negeri. Beberapa bulan berlalu, tanpa Jonathan sadari, rencana awalnya telah lama dilupakan. Jakarta telah menjadi pusat hidup barunya. Di kota inilah, ia mulai menyusun kembali semua catatan, laporan, dan pengamatan. Jonathan menyadari bahwa untuk memahami Indonesia, ia tidak bisa hanya melihat kebijakannya. Ia harus memahami tempat di mana kebijakan itu lahir. Dan Jakarta dengan segala kekacauan teraturnya adalah kunci pertama. Di kota ini, Jonathan akhirnya mengerti mengapa Indonesia begitu sulit dibaca dari jauh. Karena jawabannya tidak tersembunyi di meja diplomasi, melainkan hidup dan bergerak di jalan-jalan yang tidak pernah tidur. Setelah beberapa bulan berada di Jakarta, Jonathan Holley mulai melihat pola yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Pola itu tidak tertulis di dokumen resmi, tidak juga diumumkan dalam pidato kenegaraan. Namun ia hadir konsisten dalam setiap pertemuan diplomatik yang melibatkan Indonesia. Indonesia tidak bernegosiasi dengan rasa takut. Jonathan menyaksikannya langsung dalam beberapa forum internasional. Saat negara lain berhati-hati menyusun kalimat agar tidak menyinggung pihak kuat,
delegasi Indonesia berbicara lugas. Tidak kasar, tidak provokatif, tetapi juga tidak memberi ruang untuk ditarik ke arah yang tidak mereka kehendaki. Di meja perundingan, Indonesia jarang membuka dengan pujian. Mereka juga tidak memulai dengan permintaan, mereka langsung masuk ke inti persoalan. Posisi disampaikan secara singkat, lalu dibiarkan berdiri sendiri. Tidak ada upaya meyakinkan, tidak ada bujukan emosional. Bagi Jonathan ini sangat tidak lazim. Dalam praktik diplomasi modern, ketegasan biasanya dibungkus dengan bahasa lunak. Indonesia justru memilih kejelasan. Sikap ini membuat banyak pihak tidak nyaman, tetapi sekaligus memaksa mereka menghormatinya. Ketika posisi sudah jelas sejak awal, ruang manipulasi menjadi sempit. Jonathan pernah bertanya secara langsung kepada seorang pejabat Indonesia tentang hal ini. Jawabannya sederhana, kalau sejak awal kita ragu, pihak lain akan mencium keraguan itu. Dan sekali mereka mencium, mereka akan menekan. Jawaban itu terdengar praktis, hampir kasar dalam kesederhanaannya. Namun Jonathan tahu, di balik kalimat singkat itu, ada pengalaman panjang menghadapi tekanan global. Indonesia tidak menghindari konflik pendapat. Mereka juga tidak mengejarnya. Mereka hanya memastikan bahwa setiap keputusan diambil tanpa ketergantungan emosional pada reaksi pihak luar. Persetujuan atau penolakan dari negara besar bukanlah tolok ukur utama. Dalam beberapa kasus, Indonesia bahkan rela menunda kesepakatan jika merasa syaratnya tidak seimbang. Negara lain mungkin akan mengalah demi menjaga hubungan. Indonesia memilih menunggu. Waktu bagi mereka bukan ancaman. Jonathan mulai memahami bahwa diplomasi Indonesia dibangun di atas fondasi internal yang kuat. Mereka tidak takut kehilangan dukungan karena mereka tidak menggantungkan diri sepenuhnya pada satu pihak. Diversifikasi hubungan, kemandirian ekonomi, dan pasar domestik yang besar memberi mereka ruang bernapas yang luas. Jang menarik sikap tanpa rasa takut ini tidak membuat Indonesia menjadi agresif. Justru sebaliknya, karena tidak digerakkan oleh kecemasan, mereka bisa bersikap tenang dan rasional. Tidak ada keputusan terburu-buru. Tidak ada respons emosional. Dalam satu pertemuan tertutup, Jonathan melihat delegasi dari negara besar mencoba memberi tekanan halus. Indonesia mendengarkan sampai selesai, lalu menjawab dengan satu kalimat pendek yang merangkum posisi mereka. Tidak ada nada naik, tidak ada ancaman balik. Namun pesan itu jelas. Batas telah ditetapkan. Setelah pertemuan itu, Jonathan mendengar seorang diplomat asing bergumam, mereka tidak bisa ditiketuti. Kalimat itu terdengar seperti keluhan, tetapi juga pengakuan. Jonathan menuliskan satu kesimpulan penting di catatannya malam itu. Diplomasi Indonesia tidak dibangun dari keberanian sesaat, melainkan dari rasa aman yang mendalam terhadap diri sendiri. Negara yang tidak takut kehilangan, tidak mudah dikendalikan. Dan di dunia yang penuh tekanan, ketenangan semacam itu adalah senjata yang sangat langka. Jonathan Holley menyadari keanehan berikutnya, justru bukan saat Indonesia berhadapan dengan negara kuat, melainkan ketika mereka berinteraksi dengan negara yang jauh lebih lemah. Dalam logika geopolitik yang ia pelajari, hubungan antar negara hampir selalu diwarnai kepentingan. Bantuan diberikan dengan syarat, dukungan disertai imbalan. Tidak ada yang benar-benar gratis. Indonesia kembali mematahkan pola itu. Dalam beberapa perjalanan liputan ke kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, Jonathan menemukan nama Indonesia muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Bukan sebagai investor besar, bukan sebagai pemberi pinjaman dengan bunga lunak, melainkan sebagai mitra yang membantu tanpa banyak bicara. Indonesia mengirim tenaga pengajar ke negara berkembang. Mereka membantu menyusun sistem pendidikan dasar, melatih guru lokal, dan membangun kurikulum yang bisa diterapkan sendiri. Tidak ada kewajiban politik yang menyertai, tidak ada kontrak jangka panjang yang mengikat. Jonathan awalnya skeptis. Ia mengira selalu ada kepentingan tersembunyi. Namun semakin ia menggali, semakin sulit menemukan motif sempit. Bantuan Indonesia jarang diberitakan secara besar-besaran. Tidak ada konferensi pers megah, tidak ada kampanye pencitraan. Seorang pejabat dari negara kecil di Pasifik pernah mengatakan kepada Jonathan, mereka datang, bekerja, lalu pergi. Kami yang diminta melanjutkan. Pendekatan ini bertolak belakang dengan praktik negara adidaya. Amerika menawarkan bahasa Inggris, tetapi dengan paket budaya dan pengaruh. Eropa menawarkan bantuan, tetapi dengan standar yang sering sulit dipenuhi.
Tiongkok menawarkan infrastruktur, tetapi dengan ketergantungan ekonomi jangka panjang. Indonesia tidak menawarkan dominasi, mereka menawarkan kemampuan. Jonathan melihat pola yang sama dalam kerja sama teknologi. Indonesia berbagi sistem digital sederhana untuk administrasi publik, membantu negara lain meningkatkan efisiensi birokrasi. Tidak ada klaim kepemilikan, tidak ada tekanan untuk mengikuti garis politik tertentu. Hal ini membuat banyak pihak bingung. Dalam dunia yang terbiasa melihat relasi kuasa, sikap ini terasa asing. Namun justru karena itu, kehadiran Indonesia diterima dengan cepat. Mereka tidak datang sebagai guru, tetapi sebagai rekan. Jonathan mulai memahami bahwa sikap Indonesia terhadap negara lemah adalah cerminan dari cara mereka memandang diri sendiri. Mereka tidak melihat dunia sebagai papan catur yang harus dimenangkan, tetapi sebagai jaringan yang harus diperkuat. Bantuan yang diberikan bukan untuk menciptakan ketergantungan, melainkan kemandirian. Indonesia tampaknya yakin bahwa dunia yang stabil tidak dibangun dengan menekan yang lemah, tetapi dengan menguatkan mereka agar berdiri sendiri. Dalam satu catatan internal, Jonathan menulis bahwa ini adalah bentuk kekuatan yang jarang disadari. Negara yang benar-benar percaya diri tidak perlu menundukkan orang lain untuk merasa besar. Sikap ini juga menjelaskan mengapa Indonesia tidak pernah terlihat tergesa mengejar status adidaya. Mereka tidak berlomba menunjukkan pengaruh. Mereka membiarkan pengaruh itu tumbuh secara alami melalui kepercayaan. Jonathan menutup laporannya hari itu dengan satu kesimpulan. Dunia sering salah mengira kebaikan sebagai kelemahan. Indonesia membuktikan bahwa kebaikan yang lahir dari kepercayaan diri justru adalah fondasi kekuatan jangka panjang. Dan bagi banyak negara kecil, tangan Indonesia yang terulur tanpa syarat telah meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam daripada ancaman atau janji kosong. Jonathan Holler tidak pernah berniat menulis tentang pendidikan Indonesia. Topik itu awalnya hanya bagian kecil dari penugasan tambahan dari kantor pusat, sebuah perbandingan singkat antar negara Asia. Tidak lebih, namun begitu ia mulai turun langsung ke lapangan, rencana itu runtuh dengan cepat. Apa yang ia lihat tidak masuk akal menurut standar yang ia kenal. Kunjungan pertamanya ke sebuah kampus negeri di pinggiran Jakarta berlangsung tanpa seremoni. Tidak ada penyambutan resmi. Tidak ada pemandu yang berusaha memoles citra. Jonathan berjalan menyusuri lorong-lorong fakultas dan duduk di beberapa kelas. Ia mengamati, mencatat, dan mendengarkan. Yang membuatnya terkejut bukan fasilitas. Gedungnya biasa saja. Beberapa bahkan terlihat tua. Yang mengejutkannya adalah atmosfernya. Ruang kelas tidak sunyi seperti yang ia harapkan. Mahasiswa aktif bertanya, menyela, dan mendebat dosen mereka, tidak dengan nada kurang ajar, tetapi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Jonathan teringat ruang kuliah di Harvard. Diskusinya hidup, penuh argumen, dan tajam. Yang ia lihat di sini terasa serupa, tetapi dengan satu perbedaan penting, tidak ada rasa minder. Mahasiswa Indonesia tidak terdengar seperti sedang meniru pemikiran Barat. Mereka berbicara dengan kerangka pikir sendiri. Suatu malam, Jonathan mengunjungi perpustakaan kampus itu. Jam sudah lewat tengah malam. Namun bangku-bangku masih terisi. Kelompok mahasiswa berdiskusi pelan. Ada yang membaca buku tebal, ada pula yang menatap layar laptop penuh data. Pemandangan ini membuat Jonathan berhenti lama. Di banyak negara maju, kampus biasanya sepi pada jam seperti itu. Di sini, justru hidup. Rasa penasaran mendorongnya menggali lebih dalam. Ia mulai membaca data pendidikan nasional. Angka partisipasi pendidikan tinggi terus naik. Jumlah penelitian meningkat signifikan. Prestasi di kompetisi internasional tidak bersifat insidental. Awalnya Jonathan mengira ini hanya fenomena kota besar. Namun perjalanan ke kota-kota lain menunjukkan pola serupa. Dimanapun ia pergi, ia melihat keseriusan yang sama. Pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah investasi emosional. Seorang dosen berkata kepadanya, "Kami tahu, kami tidak selalu punya fasilitas terbaik, tapi kami tidak kekurangan semangat." Kalimat itu sederhana, tetapi menjelaskan banyak hal. Jonathan menyadari bahwa sistem pendidikan Indonesia dibangun bukan di atas kemewahan, melainkan ketahanan. Mahasiswa terbiasa bekerja dengan keterbatasan. Mereka terbiasa mencari solusi sendiri. Proses ini melatih daya adaptasi yang tinggi. Di negara lain, sistem pendidikan sering mencetak lulusan yang unggul di satu kondisi ideal. Di Indonesia,
pendidikan mencetak manusia yang siap menghadapi kondisi apapun. Jonathan menuliskan satu kesimpulan penting. Pendidikan Indonesia tidak spektakuler di permukaan, tidak mencolok dalam promosi. Namun justru karena itu, ia membentuk fondasi yang sulit digoyahkan. Dan ketika ia mengingat kembali laporan rahasia di Washington, semuanya mulai terhubung. Bangsa yang tidak panik di bawah tekanan besar adalah bangsa yang terbiasa berpikir, berdebat, dan mencari jalan keluar sejak di ruang kelas. Apa yang tampak tidak masuk akal bagi dunia luar, bagi Indonesia adalah proses panjang yang sudah lama mereka jalani. Jonathan Holley mulai memperhatikan satu perbedaan halus namun menentukan dalam sistem pendidikan Indonesia. Bukan pada kurikulum tertulis, bukan pada standar kelulusan, melainkan pada kebiasaan berpikir yang ditanamkan sejak dini. Anak-anak Indonesia dibiasakan bertanya. Kesadaran itu muncul saat Jonathan mengunjungi sebuah lembaga bimbingan belajar di Jakarta. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9 malam, tetapi suasana di sekitar tempat itu masih ramai. Siswa keluar masuk kelas dengan ransel di punggung, beberapa masih berdiskusi meski jam belajar telah usai. Jonathan masuk ke salah satu kelas. Tidak ada guru yang berdiri memberi ceramah panjang. Seorang pengajar duduk di tengah, sementara siswa mengelilinginya. Di papan tulis tertulis satu soal, tetapi tidak ada jawaban yang langsung diberikan. Yang terdengar justru pertanyaan. Kenapa rumusnya seperti itu? Kalau variabelnya berubah, apa yang terjadi? Ada cara lain selain ini? Jonathan terdiam. Pemandangan ini sangat kontras dengan bayangannya tentang pendidikan di negara berkembang. Ia terbiasa melihat sistem hafalan, pengulangan, dan tekanan nilai. Yang ia lihat di sini adalah proses berpikir aktif. Kepala lembaga itu menjelaskan dengan tenang bahwa tujuan mereka bukan membuat siswa menghafal jawaban, tetapi memahami proses. Jika siswa tahu mengapa sebuah rumus muncul, mereka tidak akan panik ketika soal berubah. Pendekatan ini tidak hanya terjadi di bimbingan belajar. Jonathan menemukannya di sekolah negeri, madrasah, hingga kelas-kelas kecil di daerah. Di kelas sejarah, siswa tidak hanya diminta mengingat tanggal dan tokoh, mereka diminta menganalisis sebab dan akibat. Di kelas sains, eksperimen kecil lebih dihargai daripada catatan rapi. Jonathan teringat banyak sistem pendidikan maju yang justru terjebak dalam ujian standar. Murid menjadi mahir menjawab soal, tetapi gagap ketika harus menghadapi situasi baru. Indonesia secara tidak sadar, atau mungkin sangat sadar, menghindari jebakan itu. Seorang guru berkata kepadanya, anak-anak ini akan hidup di dunia yang belum ada jawabannya. Kalau mereka hanya hafal, mereka akan kalah. Kalimat itu terasa sangat modern, bahkan radikal. Jonathan menyadari bahwa cara berpikir seperti inilah yang kelak membentuk daya tahan bangsa. Anak-anak yang terbiasa bertanya tidak mudah takut. Mereka melihat masalah sebagai sesuatu yang bisa dibongkar, bukan sebagai ancaman. Ketika dewasa, pola pikir ini menjelma menjadi ketenangan kolektif dalam menghadapi krisis. Jonathan menelusuri data kompetisi akademik internasional. Hasilnya konsisten. Siswa Indonesia tidak selalu mendominasi kuantitas, tetapi kualitas pemecahan masalah mereka menonjol. Mereka kreatif, adaptif, dan tidak terpaku pada satu pendekatan. Pola ini menjelaskan banyak hal yang sebelumnya membingungkan Jonathan. Bangsa yang tidak panik di bawah tekanan adalah bangsa yang sejak kecil dilatih untuk berpikir, bukan sekadar menghafal perintah. Jonathan menutup catatan hari itu dengan satu kalimat sederhana. Indonesia tidak mendidik generasi untuk menjawab masa lalu. Mereka mendidik generasi untuk menghadapi masa depan. Dan disitulah letak kekuatan yang sering luput dilihat dunia. Jonathan Holley perlahan menyadari bahwa rahasia pendidikan Indonesia tidak sepenuhnya berada di ruang kelas. Semangat belajar yang ia lihat pada anak-anak dan mahasiswa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari sesuatu yang lebih sunyi, lebih pribadi, dan jarang dibahas dalam laporan resmi. Ia tumbuh dari rumah. Kesadaran itu muncul ketika Jonathan mulai melakukan kunjungan lapangan ke berbagai keluarga. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pinggiran dan daerah yang jauh dari pusat ekonomi. Ia ingin tahu apa yang mendorong begitu banyak anak Indonesia belajar dengan keseriusan yang jarang ia temui di tempat lain. Jawabannya nyaris selalu sama, pengorbanan orang tua. Di sebuah rumah sederhana, Jonathan bertemu pasangan suami istri yang bekerja serabutan. Mereka bercerita tentang anak sulung mereka yang kini berkuliah di kota. Setiap bulan, sebagian besar penghasilan mereka dikirim untuk biaya pendidikan. Ketika Jonathan bertanya apakah itu tidak terlalu berat,
Sang ayah tersenyum singkat. Kalau bukan untuk sekolah anak, untuk apa lagi? Jonathan mendengar cerita serupa berulang kali. Orang tua yang mengambil pekerjaan tambahan, ibu yang menjahit hingga larut malam. Ayah yang pergi merantau demi biaya sekolah. Tidak ada nada mengeluh. Pengorbanan itu diperlakukan sebagai sesuatu yang wajar. Di sebuah desa seorang warga menggunakan ungkapan lama yang sering ia dengar, "Kami bisa jual sawah asal anak bisa sekolah." Bagi Jonathan kalimat itu terasa ekstrem. Namun, bagi mereka, itu bukan metafora. Itu keputusan nyata. Di banyak negara, pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab negara atau individu. Di Indonesia, pendidikan adalah urusan keluarga. Martabat keluarga terikat pada keberhasilan anak-anaknya untuk belajar dan berkembang. Jonathan menyadari bahwa sistem ini menciptakan tekanan moral yang kuat, tetapi juga dukungan emosional yang besar. Anak-anak tumbuh dengan kesadaran bahwa pendidikan mereka bukan sekadar hak, melainkan amanah. Kesadaran ini menjelaskan disiplin yang ia lihat di banyak tempat. Anak-anak belajar bukan karena takut nilai buruk, tetapi karena tidak ingin menunjukkan pengorbanan orang tua mereka. Dalam beberapa diskusi dengan akademisi lokal, Jonathan mengetahui bahwa budaya ini sudah berlangsung lintas generasi. Bahkan pada masa-masa sulit, ketika ekonomi terpuruk dan akses pendidikan terbatas, prioritas keluarga Indonesia tetap sama. Pendidikan selalu didahulukan. Jonathan mencatat bahwa inilah keunggulan yang tidak bisa dibangun dalam satu dekade. Ini adalah investasi panjang yang berlangsung puluhan tahun. Negara lain mungkin bisa meniru kurikulum atau membangun fasilitas, tetapi tidak mudah meniru budaya pengorbanan kolektif seperti ini. Di akhir, Ari Jonathan menuliskan satu kesimpulan penting. Kekuatan Indonesia bukan hanya pada sistemnya, tetapi pada komitmen masyarakatnya. Ketika jutaan keluarga secara sadar memilih pendidikan sebagai prioritas utama, hasilnya tidak mungkin kecil. Dan ketika dunia bertanya, dari mana datangnya generasi Indonesia yang tangguh? Jawabannya ada pada keputusan-keputusan sunyi di meja makan sederhana, keputusan orang tua yang memilih masa depan anak di atas kenyamanan hari ini. Jonathan Hola semula menganggap bahasa hanyalah alat komunikasi, sebuah sarana netral untuk menyampaikan pikiran. Pandangannya berubah total setelah ia mulai menelusuri satu pertanyaan sederhana. Bagaimana mungkin negara sebesar dan seberagam Indonesia bisa bergerak relatif serempak? Jawabannya mengarah pada sesuatu yang selama ini diremehkan banyak analis bahasa. Indonesia bukan negara homogen, ratusan etnis, ribuan pulau, dialek dan bahasa daerah yang tak terhitung. Dalam teori klasik, kondisi seperti itu seharusnya melahirkan fragmentasi. Namun Indonesia justru menunjukkan tingkat kohesi sosial yang mengejutkan. Jonathan mulai menyelidiki akar bahasa Indonesia. Ia mengunjungi arsip, museum, dan berbincang dengan para ahli linguistik. Dari sana, ia memahami bahwa bahasa ini tidak lahir secara alamiah semata, tetapi melalui keputusan politik yang sadar dan strategis. Bahasa Indonesia dirancang untuk bisa dipelajari siapapun. Strukturnya sederhana. Tidak ada perubahan kata kerja berdasarkan subjek. Tidak ada tingkat kesopanan yang rumit, tidak ada aturan fonetik yang sulit. Dalam hitungan bulan, seseorang bisa berkomunikasi secara fungsional. Dalam hitungan tahun, ia bisa mengekspresikan ide kompleks. Jonathan teringat betapa sulitnya banyak bahasa nasional di negara lain. Bahasa yang secara tidak langsung menciptakan kelas sosial. Siapa yang fasih, dia masuk lingkaran elit. Siapa yang tidak, tersingkir. Indonesia memilih jalan sebaliknya. Bahasa ini menjadi alat pemerataan. Di sekolah, bahasa Indonesia menjadi jembatan. Anak dari desa terpencil dan anak dari kota besar menggunakan bahasa yang sama untuk belajar sains, sejarah, dan teknologi. Tidak ada hambatan linguistik yang membuat ilmu terasa asing. Jonathan mulai melihat dampaknya di lapangan. Buku pelajaran mudah dipahami. Diskusi lintas daerah berlangsung tanpa penerjemah. Informasi bergerak cepat dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Yang lebih mengejutkan, bahasa ini tetap hidup di ranah digital. Media sosial, forum diskusi, dan platform pendidikan daring menggunakan bahasa yang sama. Tidak ada jarak linguistik antara generasi tua dan muda. Seorang kurator museum pernah mengatakan kepada Jonathan, bahasa Indonesia itu bukan bahasa elit, ia bahasa kerja. Kalimat itu terasa sangat tepat, karena bahasa ini tidak dimonopoli kelompok tertentu, pengetahuan pun tidak terkurung. Siapapun yang bisa membaca, bisa belajar. Dan siapapun yang bisa belajar,
punya kesempatan berkembang. Jonathan mencocokkan temuannya dengan data literasi. Hasilnya konsisten. Tingkat melek huruf Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Bahkan pada masa-masa sulit, kemampuan membaca dan menulis tetap terjaga. Bahasa yang sederhana ternyata menciptakan efek berantai yang luar biasa. Ia mempercepat pendidikan, ia memudahkan kolaborasi, ia memperkuat rasa kebersamaan. Di malam, Ari Jonathan duduk di kamar hotelnya sambil menatap katitan-katitan yang menumpuk. Semua bagian mulai terhubung. Pendidikan yang adaptif, orang tua yang berkorban, anak-anak yang kritis, dan di tengah semuanya, bahasa yang menyatukan. Jonathan menuliskan satu kalimat penutup untuk bab ini. Indonesia tidak hanya membangun jalan dan gedung, mereka membangun bahasa yang memungkinkan seluruh bangsanya berjalan bersama. Dan dalam dunia yang semakin terpecah oleh perbedaan, kemampuan untuk berbagi satu bahasa bersama adalah kekuatan yang sering tidak disadari sampai akhirnya terlihat dampaknya. Jonathan Holley tidak segera percaya pada angka yang ia baca. Data itu terlalu rapi, terlalu sempurna untuk ukuran negara sebesar Indonesia. Tingkat melek huruf yang mendekati menyeluruh, merata lintas usia dan wilayah, bahkan melampaui beberapa negara yang selama ini disebut maju. Naluri jurnalistiknya menolak menerima data begitu saja. Ia memutuskan untuk memeriksanya dengan cara paling sederhana. Melihat langsung, Jonathan meninggalkan Jakarta dan melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang jarang masuk headline. Kota kecil, desa pesisir, hingga wilayah yang akses infrastrukturnya terbatas. Di sanalah keyakinannya mulai berubah. Jonathan bertemu seorang nenek berusia lebih dari 70 tahun di sebuah desa. Dengan kacamata sederhana, perempuan itu membaca pesan di layar ponsel dan membalasnya tanpa kesulitan. Ia tidak hanya bisa membaca, tetapi memahami konteks. Ia menertawakan isi pesan itu dan menjelaskannya pada Jonathan dengan lancar. Pemandangan serupa berulang di banyak tempat. Anak-anak sekolah dasar membaca buku tanpa paksaan. Remaja mengakses informasi daring. Orang dewasa mengikuti berita dan berdiskusi. Tidak ada kesan bahwa membaca adalah aktivitas eksklusif. Jonathan membandingkan temuan ini dengan pengalamannya di negara lain. Bahkan di beberapa negara maju, literasi sering terjebak dalam statistik formal. Banyak orang bisa membaca secara teknis, tetapi tidak terbiasa menggunakannya untuk belajar atau berpikir kritis. Indonesia berbeda. Literasi di sini bersifat fungsional. Membaca bukan sekadar kemampuan, melainkan kebiasaan. Ini menjelaskan mengapa informasi bisa bergerak cepat di tengah masyarakat. Kampanye publik, peringatan darurat, hingga edukasi kesehatan bisa disampaikan secara luas tanpa hambatan bahasa. Jonathan menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hasil kebijakan singkat. Ini adalah akumulasi dari keputusan panjang, bahasa nasional yang sederhana, pendidikan dasar yang luas, dan budaya keluarga yang menghargai belajar. Ia menelusuri arsip sejarah dan menemukan fakta yang mengejutkan. Bahkan pada masa-masa sulit setelah kemerdekaan, ketika sumber daya terbatas, pendidikan dasar tetap menjadi prioritas. Sekolah-sekolah darurat dibuka, guru-guru dikirim ke daerah terpencil. Dalam banyak kasus, masyarakat sendiri yang menjaga keberlanjutan pendidikan. Gedung boleh sederhana, tetapi semangat belajar tidak pernah padam. Jonathan mencatat satu hal penting. Negara-negara lain sering terjebak pada pembangunan fisik sebelum pembangunan manusia. Indonesia, dengan segala keterbatasannya, justru menempatkan literasi sebagai fondasi awal. Hasilnya terlihat sekarang. Bangsa dengan tingkat literasi tinggi memiliki satu keunggulan utama, kemampuan beradaptasi. Mereka tidak mudah termakan informasi palsu. Mereka lebih cepat belajar hal baru. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Jonathan menutup bab ini dengan satu kesimpulan tegas. Indonesia mungkin tidak selalu tampil sebagai negara paling canggih, tetapi mereka membangun kekuatan yang jauh lebih tahan lama. Negeri yang hampir tanpa buta huruf adalah negeri yang selalu siap berubah. Dan kesiapan itu, Bagi Jonathan menjelaskan, mengapa Indonesia mampu melangkah tenang di dunia yang terus bergejolak. Jonathan Holley selalu percaya bahwa krisis adalah cermin paling jujur bagi sebuah bangsa. Di saat segalanya berjalan normal, semua negara terlihat rapi. Tetapi ketika sistem runtuh, ketika ketidakpastian menyeruak, barulah karakter sesungguhnya muncul ke permukaan. Ia menyaksikan momen itu di Indonesia. Saat bencana besar melanda, Jonathan berada di Jakarta,
Berita datang bertubit, gempa, banjir, dan kerusakan infrastruktur dilaporkan dari berbagai wilayah. Dalam hitungan jam, prediksi para analis asing mulai bermunculan. Kekacauan, penjarahan, kerusuhan, semua skenario buruk disiapkan. Jonathan pun membawa ekspektasi itu ketika ia menuju lokasi terdampak. Namun apa yang ia lihat di lapangan sama sekali berbeda. Di tempat-tempat pengungsian, orang-orang bergerak dengan tenang. Tidak ada teriakan panik, tidak ada dorong-dorongan. Antrean panjang terbentuk, tetapi tertib. Setiap orang menunggu giliran, seolah memahami bahwa kekacauan hanya akan memperburuk keadaan. Jonathan berdiri lama mengamati. Ia mencari tanda-tanda ketegangan sosial. Ia menunggu momen ketika rasa lapar dan kelelahan memicu konflik. Momen itu tidak pernah datang. Sebaliknya, ia melihat orang-orang saling membantu. Mereka berbagi makanan, meski jumlahnya terbatas. Selimut berpindah tangan. Anak-anak dijaga oleh siapapun yang ada di sekitar. Jonathan mendengar percakapan sederhana yang berulang kali diucapkan, "Semua juga sedang susah." Kalimat itu terdengar biasa, tetapi dampaknya luar biasa. Tidak ada klaim kepemilikan, tidak ada dorongan untuk menyelamatkan diri sendiri lebih dulu. Yang ada justru kesadaran kolektif bahwa bertahan hanya mungkin jika dilakukan bersama. Sebagai orang yang tumbuh di masyarakat individualistik, Jonathan merasa terguncang. Ia terbiasa melihat krisis sebagai momen runtuhnya ketertiban. Di sini, krisis justru memperkuatnya. Ia berbincang dengan para relawan yang bekerja tanpa komando resmi. Banyak dari mereka datang secara sukarela, tidak dibayar, tidak didata. Mereka bergerak karena merasa itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Jonathan mencatat satu fakta penting. Ketertiban ini tidak muncul karena pengawasan ketat atau kekuatan aparat. Ia muncul dari kesepakatan sosial yang sudah tertanam lama. Dalam kondisi ekstrem, orang Indonesia tidak bertanya siapa yang berwenang. Mereka bertanya apa yang bisa dilakukan. Malam itu, ketika kembali ke tempat tinggalnya, Jonathan menuliskan satu catatan reflektif. Negara lain mungkin memiliki sistem tanggap darurat yang canggih. Indonesia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diimpor. Kepercayaan antar warga. Dan dalam dunia yang semakin rapuh, kepercayaan semacam itu adalah modal paling berharga ketika bencana datang tanpa peringatan. Jonathan Hole mengira apa yang ia lihat pada hari pertama bencana hanyalah kebetulan. Mungkin karena bantuan masih cukup. Mungkin karena fase darurat belum terlalu lama. Namun hari-hari berikutnya justru memperkuat keheranannya. Antrean tetap panjang. Kesulitan makin terasa. Ketertiban tidak runtuh. Di pusat distribusi bantuan, ratusan orang berdiri berjam-jam di bawah terik matahari. Anak-anak digendong, lansia dibantu berjalan. Jonathan memperhatikan dengan saksama, menunggu tanda-tanda frustrasi yang berubah menjadi kemarahan. Tidak ada. Orang-orang berbicara pelan, beberapa bercanda ringan, untuk mengusir lelah. Ketika stok bantuan hampir habis, informasi diumumkan dengan jujur. Tidak ada teriakan, tidak ada kerusuhan. Mereka yang belum kebagian hanya mengangguk dan berpindah ke barisan hari berikutnya. Jonathan tidak bisa memahami ini dengan kerangka pikir yang ia miliki. Dalam banyak negara, antrean panjang adalah resep bencana sosial. Di Indonesia, antrean justru menjadi simbol kesepakatan diam-diam. Ia menyaksikan seorang anak kecil mengeluarkan celengan plastik dari tasnya dan memasukkannya ke kotak sumbangan. Jumlahnya kecil, tetapi gesturnya besar. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada kamera yang merekam khusus. Di sudut lain, sebuah perusahaan lokal mengirimkan logistik tanpa menempelkan logo besar. Tidak ada konferensi pers, tidak ada klaim kepahlawanan. Bantuan datang, diturunkan, lalu mereka pergi. Jonathan berbincang dengan seorang relawan lanjut usia. Ia bertanya bagaimana orang-orang bisa setenang itu. Jawaban yang ia terima singkat, tetapi memukul. Kalau ribut, siapa yang untung? Jawaban itu mengandung logika sosial yang sangat matang. Orang-orang di sini memahami bahwa kekacauan hanya memperpanjang penderitaan. Ketertiban bukan hasil ketakutan pada hukuman, tetapi kesadaran bersama akan konsekuensi. Jonathan mulai membandingkan dengan kasus-kasus krisis di negara lain. Data menunjukkan pola sebaliknya. Ketika sistem terguncang, individu berebut sumber daya, penjarahan terjadi. Aparat dikerahkan untuk mengendalikan warga. Indonesia menunjukkan pendekatan terbalik. Aparat hadir, tetapi bukan sebagai ancaman. Mereka menjadi bagian dari komunitas. Batas antara petugas dan warga
menjadi cair. Jonathan mencatat bahwa ketertiban ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil latihan sosial yang panjang. Gotong royong bukan slogan. Ia dipraktikkan dalam keseharian dan dalam krisis, praktik itu mencapai puncaknya. Di malam hari Jonathan meninjau kembali foto-foto yang ia ambil. Wajah-wajah lelah, tetapi tidak putus asa. Mata-mata yang memancarkan keteguhan, bukan kepanikan. Ia menuliskan kesimpulan yang semakin menguat. Dunia sering meremehkan kekuatan sosial karena tidak terlihat dalam neraca ekonomi. Namun ketika sistem diuji, justru kekuatan inilah yang menentukan apakah sebuah bangsa runtuh atau bertahan. Antrean panjang tanpa penjarahan bukan keajaiban. Ia adalah hasil dari kepercayaan kolektif yang sudah lama tertanam. Dan di mata Jonathan, itulah salah satu ciri paling langka dari bangsa yang benar-benar siap menghadapi masa depan. Jonathan Holley mulai menyadari bahwa apa yang ia saksikan di lapangan tidak bisa dijelaskan dengan rumus-rumus yang ia pelajari selama ini. Dalam teori ekonomi dan politik modern, manusia digambarkan sebagai aktor rasional yang memaksimalkan kepentingan pribadi, terutama dalam situasi krisis. Logika itu runtuh di hadapan Indonesia. Di sini, gotong royong bukan konsep abstrak, ia adalah mekanisme nyata yang bekerja ketika semua sistem formal berada di bawah tekanan. Jonathan mengamati bagaimana komunitas bergerak, bahkan sebelum bantuan resmi tiba. Warga membuka dapur darurat tanpa menunggu instruksi. Pemuda mengatur lalu lintas dan distribusi logistik. Tidak ada hierarki yang kaku. Siapapun yang mampu langsung bergerak. Ia bertanya kepada seorang warga, mengapa mereka mau repot-repot membantu orang lain, padahal diri sendiri juga terdampak. Jawabannya membuat Jonathan terdiam. Kalau saya bantu hari ini, besok kalau saya susah, pasti ada yang bantu. Logika itu sederhana, tetapi sangat kuat. Bukan logika transaksi, melainkan logika kepercayaan jangka panjang. Bukan untung hari ini, melainkan keberlangsungan bersama. Jonathan menyadari bahwa gotong royong bekerja sebagai asuransi sosial tak tertulis. Tidak ada premi, tidak ada kontrak, namun semua orang paham aturan mainnya. Siapa yang abai hari ini akan sendirian besok. Inilah yang tidak tertangkap oleh model-model barat. Ketika masyarakat dibangun di atas kontrak hukum dan insentif finansial, solidaritas menjadi rapuh saat kontrak itu terguncang. Di Indonesia, solidaritas justru menjadi fondasi awal, bukan lapisan tambahan. Jonathan teringat banyak negara dengan sistem kesejahteraan canggih yang lumpuh ketika krisis besar datang. Administrasi macet, bantuan terlambat, warga menunggu. Di Indonesia, warga tidak menunggu. Mereka bergerak. Hal ini tidak berarti Indonesia anti-sistem. Justru sebaliknya, sistem formal bekerja jauh lebih efektif karena ditopang oleh partisipasi sukarela masyarakat. Aparat dan warga tidak berada di dua kubu yang berseberangan. Jonathan mencatat bahwa gotong royong juga memengaruhi cara Indonesia memandang konflik. Alih-alih mencari kambing hitam, masyarakat cenderung fokus pada pemulihan. Energi tidak dihabiskan untuk saling menyalahkan. Di banyak negara, krisis memperlebar jurang sosial. Di Indonesia, krisis justru memperjelas siapa bagian dari komunitas. Jonathan menulis satu refleksi penting. Gotong royong mengalahkan logika individualisme bukan karena orang Indonesia tidak rasional, tetapi karena mereka menggunakan rasionalitas yang lebih luas, rasionalitas kolektif. Dalam rasionalitas ini, kesejahteraan pribadi tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan bersama. Dan selama prinsip itu hidup, bangsa ini memiliki daya tahan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Jonathan menutup bab ini dengan keyakinan baru. Dunia modern mungkin bergerak cepat dan canggih. Tetapi ketika diuji, kekuatan paling dasar kerja bersama tetap menjadi pembeda antara bangsa yang bertahan dan bangsa yang runtuh. Jonathan Holley kembali membuka laporan-laporan internasional beberapa minggu setelah krisis mereda. Prediksi awal masih terpampang jelas. Pemulihan akan memakan waktu panjang, infrastruktur rusak parah. Aktivitas ekonomi diperkirakan lumpuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kenyataan di lapangan bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Ketika Jonathan kembali mengunjungi wilayah terdampak, ia mendapati jalan-jalan utama sudah bisa dilalui. Jembatan sementara berdiri di lokasi yang sebelumnya diperkirakan akan terputus lama.
Pasar kembali buka, anak-anak mulai masuk sekolah, meski dengan fasilitas terbatas. Kecepatan pemulihan ini membuat banyak pengamat asing terdiam. Jonathan berbincang dengan seorang insinyur lokal yang terlibat dalam perbaikan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa banyak rencana sudah tersedia bahkan sebelum krisis terjadi. Jalur alternatif, prosedur darurat, dan skema kerja cepat sudah pernah disimulasikan. Ketika bencana datang, tinggal dijalankan. Namun, bukan hanya kesiapan teknis yang menentukan. Yang membuat proses pemulihan bergerak cepat adalah kemauan masyarakat untuk terlibat. Warga tidak menunggu semuanya kembali sempurna. Mereka menerima keadaan sementara sambil terus bergerak maju. Jonathan melihat toko-toko buka dengan peralatan seadanya. Kantor beroperasi dengan sistem darurat, tidak ada tuntutan berlebihan. Ada pemahaman kolektif bahwa pemulihan adalah proses, bukan momen instan. Dalam banyak negara, tekanan publik sering memaksa pemerintah bergerak hati-hati karena takut kritik. Di Indonesia, kritik tetap ada, tetapi dibarengi dengan partisipasi. Masyarakat menuntut perbaikan sambil membantu mewujudkannya. Jonathan mencatat bahwa ini adalah efek lanjutan dari budaya gotong royong. Ketika warga merasa memiliki proses pemulihan, energi kolektif meningkat. Setiap orang merasa perannya penting. Sekecil apapun, data ekonomi mulai menguat lebih cepat dari perkiraan, aktivitas produksi kembali berjalan, distribusi logistik pulih. Dunia kembali dibuat bingung. Beberapa analis merevisi laporan mereka, tetapi tetap kesulitan menjelaskan faktor kunci. Mereka berbicara tentang ketahanan sosial, tetapi tidak benar-benar memahami bagaimana ia bekerja. Jonathan memahami bahwa dunia terlalu fokus pada indikator formal. Padahal, kecepatan pemulihan Indonesia lahir dari kombinasi unik antara kesiapan struktural dan mentalitas masyarakat. Ia menulis satu catatan penutup untuk bab ini. Indonesia tidak bangkit cepat karena keajaiban. Mereka bangkit karena terbiasa bersiap dan terbiasa bekerja bersama. Di mata Jonathan, inilah penjelasan paling jujur mengapa prediksi dunia berulang kali gagal. Mereka menghitung kerusakan, tetapi lupa menghitung daya tahan manusia. Dan selama daya tahan itu tetap hidup, Indonesia akan terus bangkit lebih cepat dari apapun yang dunia perkirakan. Jonathan Hole menyadari bahwa dunia terlambat melihat satu perubahan besar di Indonesia. Perubahan itu tidak datang dengan gembar-gembor, tidak diumumkan sebagai revolusi, tidak dipromosikan sebagai lompatan besar. Namun ketika Jonathan menelusurinya lebih dekat, ia sadar bahwa Indonesia sudah bergerak jauh sebelum banyak negara sempat bereaksi. Perubahan itu bernama kesiapan digital. Penugasan barunya dari kantor pusat mengharuskannya menulis tentang transformasi teknologi di Asia. Secara naluriah, banyak jurnalis memilih menuju pusat-pusat teknologi yang sudah terkenal. Jonathan justru kembali ke Jakarta. Ada firasat bahwa jawaban terbesar justru ada di tempat yang tidak banyak dibicarakan. Firasat itu terbukti. Di sebuah pameran teknologi, Jonathan melihat infrastruktur digital yang telah terpasang luas. Jaringan komunikasi cepat tidak hanya berada di kota besar, tetapi menjangkau daerah-daerah yang selama ini dianggap tertinggal. Ketika ia berbincang dengan para teknisi lokal, satu hal membuatnya terkejut. Semua ini bukan proyek baru. Pembangunan jaringan dilakukan bertahan-tahan sebelumnya, saat dunia belum sepenuhnya menyadari kecepatan perubahan digital. Indonesia, dengan caranya yang senyap, telah menyiapkan fondasi tanpa menunggu validasi global. Jonathan membandingkan dengan negara-negara barat. Banyak dari mereka membangun teknologi secara cepat, tetapi terfragmentasi. Stabilitas dan pemerataan menjadi masalah. Indonesia justru membangun lebih lambat di awal, tetapi menyeluruh. Kesiapan ini menjelaskan mengapa sektor digital Indonesia tumbuh begitu cepat ketika momentum datang. Ekosistem sudah ada, pengguna sudah siap, literasi digital masyarakat cukup tinggi untuk beradaptasi. Jonathan mengunjungi beberapa perusahaan rintisan. Ia melihat anak-anak muda yang bekerja dengan fokus tinggi. Mereka tidak terobsesi menjadi tiruan Silicon Valley. Mereka membangun solusi untuk kebutuhan lokal dengan standar global. Yang lebih mengejutkan, kegagalan tidak dianggap aib. Banyak pendiri startup pernah jatuh, bangkit, lalu mencoba lagi. Lingkungan ini menciptakan ketahanan psikologis yang jarang ditemui. Jonathan menyadari bahwa inilah kelanjutan alami dari budaya yang ia lihat sebelumnya. Pendidikan yang adaptif, literasi tinggi, gotong royong, semua itu menemukan bentuk baru dalam ekonomi digital. Indonesia tidak mengejar teknologi demi status.
Mereka menggunakannya sebagai alat. Ketika alat itu sudah siap, mereka bergerak cepat tanpa panik. Jonathan menuliskan satu kesimpulan penting. Revolusi digital Indonesia terlihat tiba-tiba hanya karena dunia tidak memperhatikan persiapannya. Dan seperti banyak hal lain di negara ini, ketika dunia baru menyadari perubahannya, Indonesia sudah melangkah jauh ke depan, bekerja dalam diam, dan siap menghadapi fase berikutnya. Jonathan Holley tiba di Bali dengan ekspektasi yang biasa. KTT internasional selalu mengikuti pola yang sama. Agenda padat, pernyataan normatif, foto bersama para pemimpin dunia. Di balik layar, negosiasi berlangsung hati-hati. Seringkali berakhir dengan kompromi kecil yang tidak mengubah banyak hal. Namun, sejak hari pertama, Jonathan merasakan suasana yang berbeda. Area sekitar lokasi pertemuan dipenuhi jurnalis dari berbagai negara, bukan karena lokasi eksotisnya, melainkan karena kehadiran tokoh-tokoh penting dunia. Semua orang memperkirakan isu ekonomi global dan perdagangan akan menjadi sorotan utama. Tidak ada yang menduga bahwa keputusan paling besar justru akan muncul dari pertemuan bilateral yang terlihat biasa. Jonathan berada di ruang pers ketika kabar itu mulai menyebar. Awalnya hanya bisikan, lalu layar-layar laptop menyala hampir bersamaan. Seorang jurnalis di sebelahnya terdiam, menatap layar dengan wajah pucat. Jonathan mendekat dan membaca cepat. Presiden Amerika Serikat mengumumkan persetujuan kerjasama strategis tingkat tinggi dengan Indonesia, bukan sekadar perjanjian dagang. Bukan pula kerjasama simbolis. Ini adalah kesepakatan transfer teknologi pertahanan yang selama ini dianggap mustahil. Jonathan membeku di kursinya. Dalam dunia pertahanan, keputusan semacam itu bukan urusan ekonomi semata. Ini tentang kepercayaan, tentang posisi, tentang siapa yang dianggap setara. Selama bertahun-tahun, banyak sekutu Amerika mencoba mendapatkan kesepakatan serupa dan gagal. Indonesia berhasil, ruang pers berubah riuh, telepon berdering tanpa henti. Editor menuntut konfirmasi, analis mulai berspekulasi. Negara-negara tetangga terlihat gelisah, wajah-wajah yang sebelumnya santai kini tegang. Jonathan memahami implikasinya dengan cepat. Ini bukan hadiah. Ini sinyal strategis. Amerika telah mengambil keputusan besar. Indonesia bukan lagi sekadar mitra regional. Mereka adalah pilar utama. Yang membuat Jonathan terkejut bukan hanya isi kesepakatan, tetapi cara Indonesia mendapatkannya. Tidak ada tekanan publik. Tidak ada drama diplomatik. Permintaan disampaikan dengan tegas dalam pertemuan tertutup. Jawaban datang tanpa tawar-menawar panjang. Malam itu, Jonathan berjalan di tepi pantai Bali. Angin laut terasa tenang, kontras dengan gejolak geopolitik yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa keputusan ini bukan kejadian mendadak. Ini adalah hasil akumulasi dari semua yang ia pelajari selama bertahan-tahan di Indonesia. Kepercayaan diri diplomasi, kesiapan teknologi, ketahanan sosial, semua itu bermuara di satu titik. Indonesia tidak dipilih karena mereka paling berisik. Mereka dipilih karena mereka paling siap. Jonathan menuliskan catatan singkat di buku kecilnya sebelum kembali ke hotel. Sejarah tidak selalu diumumkan dengan trompet. Kadang ia diputuskan dalam ruangan tenang oleh mereka yang sudah mempersiapkan segalanya jauh hari. Di Bali, Jonathan menyadari bahwa peta kekuatan kawasan telah bergeser, dan dunia, sekali lagi, terlambat menyadarinya. Beberapa hari setelah pengumuman mengejutkan di Bali, Jonathan Holley masih kesulitan memahami kecepatan reaksi Indonesia. Cetak biru kerjasama yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun, tiba-tiba beredar. Spesifikasi teknis dibahas terbuka. Rencana produksi tampak terlalu matang untuk disebut baru. Naluri jurnalistiknya menolak menerima bahwa semua ini disusun dalam hitungan hari. Jonathan menghubungi beberapa sumber di bidang pertahanan. Salah satu dari mereka menyarankan pertemuan informal di Jakarta, bukan di kantor resmi, melainkan di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat perhatian. Kalau ingin mengerti, bicaralah dengan orang yang bekerja di balik layar, kata sumber itu. Di sanalah Jonathan bertemu Arman Prasetya. Arman berusia akhir 30-an, berpakaian sederhana dan berbicara tanpa kesan dramatis. Tidak ada aura birokrat, tidak pula sikap sok tahu. Namun sejak awal percakapan, Jonathan menangkap kepercayaan diri yang tenang. Jonathan langsung ke pokok persoalan. Bagaimana mungkin semuanya siap begitu cepat? Arman tersenyum tipis. Ia menyesap kopinya sebelum menjawab. Cepat bagi Anda, tidak bagi kami. Ia lalu mengajukan pertanyaan balik. Menurut Anda, apa arti jika pemerintah Indonesia mengatakan
sedang mempertimbangkan sesuatu. Jonathan menggeleng. Arman menjawab pelan, itu artinya risetnya sudah dimulai bertahun-tahun lalu. Ia melanjutkan dengan analogi yang lebih tajam. Kalau pemerintah bilang sedang mengembangkan, biasanya itu berarti fase uji sudah selesai. Jonathan terdiam. Kalimat itu mengubah cara pandangnya. Arman menjelaskan bahwa banyak proyek strategis Indonesia tidak diumumkan saat dimulai. Mereka dikembangkan dalam senyap, tim kecil, anggaran bertahap, simulasi dilakukan berulang kali. Ketika dunia baru mendengar, proyek itu sebenarnya sudah hampir matang. Jonathan bertanya, apakah pendekatan ini disengaja? Arman mengangguk. Keterkejutan adalah bagian dari strategi. Ia kemudian membuka laptop dan memperlihatkan simulasi teknis yang telah disiapkan jauh sebelum keputusan Bali. Diagram, data material, sistem pendukung, semua tersusun rapi, bukan konsep mentah, tetapi rancangan siap pakai. Persetujuan kemarin hanya membuka satu pintu. Kata Arman, kami sudah berdiri di depannya sejak lama. Jonathan merinding. Ia menyadari bahwa dunia tidak sedang menyaksikan awal sesuatu, melainkan puncak dari proses panjang. Indonesia tidak beruntung. Mereka sabar. Arman menggunakan metafora yang sederhana. Kami seperti koki, bahan disiapkan pelan-pelan, api dijaga. Saat tamu datang, hidangan tinggal disajikan. Di perjalanan pulang, Jonathan memutar ulang seluruh percakapan itu di kepalanya. Semua bab sebelumnya tiba-tiba tersambung. Pendidikan yang membentuk ketahanan berpikir, budaya persiapan, ketidakpanikan, kesabaran strategis. Ia menulis satu kalimat penting malam itu. Indonesia tidak bergerak lambat, mereka bergerak lebih awal. Hanya saja, tidak memberitahu siapapun. Dan untuk pertama kalinya, Jonathan merasa benar-benar memahami bagaimana bangsa ini bekerja. Jonathan Holley menatap langit malam Jakarta. Dari balik jendela kamarnya, lampu kota menyala tanpa henti. Seolah mencerminkan denyut sebuah bangsa yang tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Setelah 30 tahun meliput dunia, jarang ada tempat yang meninggalkan kesan sedalam ini. Semua yang ia saksikan di Indonesia kini terasa saling terhubung. Krisis demi krisis telah menguji negeri ini. Tekanan ekonomi, bencana alam, persaingan geopolitik. Namun Indonesia tidak pernah bereaksi dengan kepanikan. Mereka tidak tergesa menunjukkan kekuatan. Mereka juga tidak sibuk membuktikan diri kepada dunia. Mereka menunggu. Pertemuan dengan Arman Prasetya membuat satu gambaran besar menjadi jelas. Indonesia bukan bangsa yang berjalan tanpa arah. Mereka memiliki kebiasaan lama, menyiapkan segalanya jauh sebelum dibutuhkan. Rencana disusun dalam diam, sumber daya dipupuk perlahan. Ketika waktu tiba, langkah diambil tanpa ragu. Jonathan teringat ungkapan lama dari Asia, harimau yang menyembunyikan kukunya. Indonesia adalah perwujudan ungkapan itu. Dunia melihat sikap santun dan kesabaran. Yang tidak terlihat adalah kesiapan yang terpendam di baliknya. Ia kembali membuka catatan-catatan lamanya tentang pendidikan yang melatih berpikir, bukan menghafal, tentang orang tua yang berkorban tanpa sorotan, tentang bahasa yang menyatukan bangsa besar, tentang gotong royong yang menjadi fondasi ketahanan sosial. Semua itu bukan kebetulan. Itu desain. Jonathan menyadari bahwa kekuatan sejati Indonesia bukan terletak pada satu sektor, melainkan pada kesinambungan. Setiap generasi mewarisi kebiasaan bersiap, setiap krisis menjadi latihan, setiap keberhasilan disimpan, bukan dipamerkan. Inilah sebabnya Indonesia sering terlihat tertinggal, padahal sebenarnya melaju di jalur yang berbeda. Dunia berlari dengan sorotan. Indonesia berjalan dengan kesabaran. Di dunia yang serba cepat dan reaktif, pendekatan ini terasa asing. Namun, justru karena itulah ia efektif. Ketika perubahan datang tiba-tiba, Indonesia tidak terkejut. Mereka sudah siap. Jonathan menuliskan kalimat terakhir di buku catatannya dengan hati-hati. Jangan pernah meremehkan negara yang jarang berbicara tentang kekuatannya. Bisa jadi mereka sudah menyiapkan langkah 10 tahun ke depan. Ia menutup buku itu perlahan. Perjalanan panjangnya di Indonesia telah memberinya satu pelajaran terbesar dalam hidupnya sebagai jurnalis. Dunia tidak selalu dikuasai oleh mereka yang paling keras bersuara, tetapi oleh mereka yang paling siap saat waktu tiba. Indonesia, dengan segala kesunyian strategisnya, telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Kadang ia menunggu,
tersembunyi, sampai momen yang tepat untuk muncul. Dan saat kukunya akhirnya terlihat, dunia hanya bisa terdiam menyadari bahwa mereka selama ini sedang menatap seekor harimau tanpa menyadarinya.